Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan perkuliahan kita. Ini cuacanya hujan ya, jadi sebelumnya mohon maaf kalau nanti suara hujannya juga masuk ke dalam rekaman videonya ya. Oke, kita akan melanjutkan membahas ini ya. Kapan hari itu kan saya kasih tugas ya, saya bahas beberapa nomor aja. 5.2, 5.3. Oke, 5.2, mari kita bahas bersama. A heated process is used to heat a semiconductor wafer operates with first order dynamics ya. Jadi di sini sudah ada keterangannya kalau dia itu mengikuti pola first order. That is the transfer function relating change in temperature T to change in the heater input power level P is. Nah, ini dari persamaannya aja ya. K per tau S plus 1 itu pasti first order. Ya, nggak mungkin second order. Second order pasti ada pangkat 2-nya, ada kuadratnya. Di mana K memiliki satuan derajat Celcius per kW. Ya. Nah, ini nanti satuannya. Kemudian taunya dalam menit. kW itu maksudnya kilowatt ya. The process is at steady state when an engineer changes the power input stepwise from 1 to 1.5 kilowatt. Nah, ini prosesnya berlangsung secara steady state. Kemudian engineer itu menghendaki powernya itu dinaikkan dari 1 ke 1,5 kilowatt. Nah, kemudian dalam menaikkan daya ini kan tentu saja ada beberapa hal yang berubah ya. Ya, pertama initial temperature ya 80 derajat Celcius 4 menit setelah penggantian power input ya, setelah power inputnya dinaikkan dari 1 ke 1,5 kilowatt, suhunya menjadi 230 derajat Celcius. 30 menit kemudian suhunya 280 derajat Celcius ya. Pertanyaannya A, ini disuruh mencari K dan tau ya. Yang B, if at another time the engineer changes the power input linearly at rate 0,5 kilowatt per minute, what can you say about maximum rate change of process temperature? When will it occur? How large will ini yang agak sulit ini ya. Ini bersifat prediksi ya. Oke, kita hitung yang A dulu ya. Ya, saya sambil buka soalnya di ini ya, di laptop ya, saya nggak bolak-balik ya. Oke, 5.2 ya, first order ya. First order ini ya, ada
beberapa persamaan ya, yang untuk step atau yang apakah ya, ini kayaknya lebih ke ini ya, step ya ini ya, yang pasti first order. Nah, secara umum kalau persamaan first order itu kan jadi kayak gini ya, YT sama dengan ya, ini disebut Y tak hingga plus kebalik ya, Y0 plus Y tak hingga ya. Kalau Y0-nya kan initial value ya, misalkan temperatur ya, misalkan suhu inisialnya kan 80 derajat Celcius ya. Saya sebut T0 ya, T0 80 derajat Celcius. Kemudian T akhirnya ya, atau saya sebut T ya, T akhir ya, TA gitu ya, singkatan dari akhir. Itu kan 280 derajat Celcius. Nah, kemudian selisih antara T0 dengan TA ini disebut juga dengan KM ya. Ya kalau kita melihat persamaan first order ya, itu kan ada YT sama dengan ini ya, ini kalau diturunkan lagi itu KM 1 min eksponen min T per tau ya, plus Y 0 ya, kayak gini. Nah, sehingga kalau dari sini KM-nya kan bisa dihitung ya, KM sama dengan langsung aja 280 min 80 ya. KM sama dengan 200 derajat Celcius. Nah, sekarang M-nya aja ya, M-nya aja gimana cara ngitungnya? Nah, sebelum menghitung M-nya ya, itu kan daya ya, daya dinaikkan dari 1 kilowatt ke 1,5 ya, 1,5 kilowatt ya. Nah, apabila ini ya, maksudnya gini, KM itu kan ibaratnya per ini ya, bukan per daya ya, apa ya, mengikuti daya ya. Apabila KM sama dengan 200 ya, ini ya untuk 0,5 kilowatt ya, ini kan naiknya 0,5 ya, ini ya, ini kan naiknya ya, naik 0,5 kilowatt. Bentar. Birunya besar banget ya, 15 ya. Oke. Nah, maka ya kalau K aja ya, K itu kan dalam satuan ya, dalam satuan derajat Celcius per kilowatt ya, di ini ya, di soalnya sudah ada ya. Berarti ini 200 per 0,5 ya, sama dengan 400 ya derajat Celcius per kilowatt. Nah, nih. Nah, habis menghitung K ini nanti
Apalagi ya data yang diketahui ini. 4 minute ya. Ya saya gambar dulu aja ya kalau kayak gini. Setelah 4 menit ya, ya suhu naik ke 2 230 derajat Celcius. Setelah 30 menit ya, suhu naik ke 280 derajat Celcius ya. Kira-kira ini kalau digambar modelnya ya kayak gini ya. Ini misalkan ini time ya, ini suhu ya. Bentuknya ini kayak gini. Ya, ya, ya. Nah, kayak gini. Ya, ini anggap aja 80, mulai 80. Kemudian ya, ini besi ini gambarnya kurang presisi ya ini. Ya, kayak gini. Ini 3 menit ya. Ini ya 230 ya. Suhunya dalam derajat Celcius. Kemudian ya, anggap saja sini ya. Ini 280, ini time-nya 30 menit. Oke ya. Kalau gini pertanyaan yang A itu apa ya tadi itu? Oh, K dan tau ya. Ya. K-nya kan dapat ya, K ya, 400 ya. Kemudian menghitung tahu langsung nggak bisa ya. Berarti 4-nya dulu dimasukkan. 4-nya. Oke, bentar. Oh, kembali ke persamaan ini loh ya. Jadi T aksen S per P aksen S ini yang ada di soal kan sama dengan K per tau S plus 1. Ya. Ini ya. Ini kalau dihubungkan dengan persamaan atasnya kan sama aja. Ini bentar. Ya, kalau kita melihat persamaannya ini berarti ini sama ini ya. Kemudian ya, ini sama ini juga ada nilainya. Ini selisihnya 200, ini selisihnya 50. 50 kemudian kok 200 ya? 150 ya. 200 itu keseluruhan ini ya. 200. Nah, gini. Nah, berarti ya untuk T sama dengan 4 menit ya. Ini kan Y waktu
keempat ini kan sama dengan 230 derajat Celcius. Diketahui di soal kan yang saya tulis tadi. Nah, kemudian ya kita analisis yang kaitan ini sama ini. Ya, saya pakai perbandingan aja. Ya, ini soalnya kan menghitung kayak apa ya? Ya bagian yang bawah saja. Ya. Kok 3 menit sih? 4 ya ini. Sorry. 4 ya di soal. Oh ya, 4 menit ya. Ya, 4 menit. Ya, kemudian ya karena itu kayak selisih grafik ya. Ini T0, TA, ini T apa ya? TB ngono ya. Nah, berarti bisa ditulis TB min T0 per TA min T0 ya. Nah, selisih grafik sama dengan 1 min eksponen min eksponen T per tau. Ya. Atau ini bisa mewakili ini ya. Ini bisa mewakili KM ya. Ini bisa mewakili YT. Ya, kayak gini. Jadi, nah, persamaan yang ini ya. Oke, kalau seperti ini ya masukkan aja 230 min 80 per 280 min 80 ya. 1 min eksponen min 4 per tau ya. Nah, ini kan bisa diselesaikan kan kalau langsung aja. Ini sudah saya hitung taunya dapat 2,89 menit ya. Oke. Ya, tahu dapat, kemudian tadi ditanyakan K juga dapat. Kemudian pertanyaan yang B ini kayak ini agak sulit dijawab ya ini. Apabila powernya ditambah ya secara linear dengan rate 0,5 kW per menit ya. Jadi per menitnya ini powernya bertambah terus ya. Bertambahnya sebesar 0,5 kW ya. Maksimum rate-nya berapa? Maksudnya maksimum ini ya. Maksimum rate-nya berapa sehingga tidak mengubah signifikan proses tersebut ya. Ya. Nah, intinya kayak gini ya. Kalau seperti itu ya berarti kan ya, kalau saya gambar kan ya. Ya, ini kalau di ini gambar ini nah ini ya. Ya, nanti yang B ya. Ini perlu plot antara time dengan temperatur ya. Apabila
dayanya dinaikkan terus kan, kalau dayanya dinaikkan terus kan kemungkinan nanti seperti ini. Ya. Kalau dinaikkan lagi, ya kemungkinan tambah rapat kayak gini, soalnya pemanasannya tambah cepat, ya, dan seterusnya. Nah, nah, suatu saat ini kalau kalau dia pemanasannya terlalu cepat, ya, ini kan modelnya jadi agak naik kayak gini. Nah, maksudnya eh, red ininya, ya, eh, red dayanya itu maksimal berapa, ya seharusnya. Ini cukup sulit dijawab ya kalau ini. Mana tadi soalnya? Ini nggak usah aja ya, yang B ya. Kapan ya gayanya ini ya. Yang pasti konsepnya kayak gini ya. Oke, yang B kita lewati aja ya. Kemudian 5.3 ya. A composition sensor is used to continually monitor the contaminant level in a liquid stream. Jadi ini ada sensor. Sensor itu mendeteksi tingkat kontaminan pada aliran liquid. The dynamic behavior of the sensor can be described by first order transfer function with a time constant 10 second. Sensor itu memiliki pola first order. Kemudian kalau 10 second ini kalau melihat persamaannya kan dijadikan tau, ya berarti dia recordnya ya, record sensornya itu tiap 10 second ya. C-accent is the actual contaminant concentration, CM is measured value. Jadi C-accentnya itu aktual, CM-nya itu yang terukur. Maksudnya misalkan CM-nya ditetapkan ya. Sensor ini maksimal bisa mendeteksi kontaminan pada nilai sekian. Nah, biasanya CM-nya itu satu nilai. The nominal concentration is C 5 ppm. A value of 5 ppm initially at T0 ya. Berarti yang 5 ppm ini initial ya, awal pada T ke 0. An alarm sound if the measured value exceed the environmental limit of 7 ppm. Ketika 7 ppm sensornya aktif. Persamaannya 5 plus 0,2 kalikan T time ya. T-nya dalam second. After the actual contaminant concentration exceed the environmental limit, what is the time interval delta T until the alarm sound? Nah, jadi gini, awalnya itu kan kontaminannya 5 ppm, kemudian suatu saat dia naik menjadi 7 ppm kontaminannya. Nah, dari 5 ppm ke 7 ppm, ini waktunya berapa lama? Nah, yang dimaksud itu pertanyaannya.
Oke, persamaannya kan ini kan, kita ingat-ingat ya. Persamaannya cukup sederhana. CT sama dengan 5 plus 0,2 T ya. Persamaannya berarti kan ini. Kemudian nah ini kan inisial, ini yang bikin berubah-berubah ya. Jadi ini variabelnya. Jadi bisa diartikan kalau ini adalah C aksen T ya. Berarti C aksen T sama dengan 0,2 kalikan T ya. Ini persamaan ininya dalam Laplace ya. Ini dalam Laplace, berarti ya harus diubah dalam Laplace. Bentar. Persamaan utamanya saya tulis. C aksen M ya, S C aksen S sama dengan 1/10 kalikan S plus 1 ya, ini. Nah berarti ini harus dilaplaskan, menjadi nah ya, lihat tabel ya. Ini kalau gini jadinya C aksen S sama dengan ya, 0,2-nya kan tetap ya, yang berubah itu T-nya jadi per S kuadrat. Nah, sehingga ini kan nah, C aksen M Laplace 1/10 kalikan S plus 1 kalikan ini C aksen S ya sama dengan 1/10 second plus 1 kalikan 0,2 per S kuadrat. Nah, Laplace habis dilaplaskan ini bentuknya kayak rem respon ya ini. Bentar, tak cocokkan. Ini biar nggak ngelaplas dari awal loh ya. Kayak rem respon ini. Mirip dengan ini ya bentuknya. Bentuk awalnya mirip dengan persamaan 520. Mirip dikit sih. Ya. Sepuluhnya ini kan tahu ya, nanti jadinya. Oke ya, ini nanti jadi KA, ininya jadi tau. Kok V sih? Tau. Nah, rem respon bentuknya kayak gini ya. Nah, sehingga ini nah saya tulis dulu ya. K atau ya. Atau ya. Yes, sebentar tak buka. Tak buka di laptop biar nggak bolak-balik ya.
YT sama dengan K atau kalikan eksponen min T per tau min 1 plus KA kalikan T. Ya. Ini asumsinya berarti asumsi RAM respon. Ini nggak dikasih tahu ya ini. Ini justifikasi aja. Ya. Soalnya dia bentuknya kayak gini ya. Nah, ininya 5 ppm ya. Kemudian dia baru melakukan respon ya. Dia kan artinya tepat berbelok ya, itu pada 7 ppm. Nah, kayak gini. Ya, kalau disederhanakan lagi, nah, bentar, Pak, ya. Ini jadi C aksen MS sama dengan 10 kalikan 0,2 dalam kurung T per 10 ya, per tau ya. Ini ya, taunya kan 10 min 1 ya, kemudian plus ya 0,2 kalikan T ya, jadi kayak gini. Kemudian selisih antara 5 dan 7 ini kan selisihnya adalah 2 ppm ya. Berarti selisih ya. Jadi perumpamannya kayak gini. IC 0 ya, kemudian ini CM ya. C aksen M ya. Nah, ini kan selisihnya ini selisihnya 2 ppm ya. Nah, selisihnya 2 ppm. Nah, karena yang dicari adalah interval ini ya. Delta T-nya berapa ya, maka pakai interval 2 ppm ini. Ya, berarti menggunakan pendekatan C aksen M pada waktu ke T ya sama dengan 2 ppm. Ketika tepat 2 ppm kan dia bunyi ya. Nah, ini masukkan ya, masukkan ke CM ya. Sorry. Kok gini sih? 2 ppm kan jadi ini. Ya, ini 2 sama dengan 2 kalikan eksponen min T per 10 min 1 plus 0,2 T. Nah, ini nggak bisa dicoret ya, soalnya belakangnya masih ada plusnya. Ya. Ini langsung aja. Delta T ini ya. Oh. Belum sih. Ini T dulu. T dulu ya. Ini saya dapat 18,29 second. Ya. Kita langsung ya. Nanti silakan dihitung sendiri pakai kalkulator. Nah, ini T, belum delta T ya. Di soal tadi ini kok ada tulisannya keterangan tambahan tadi. Yang 10 second tadi. Nah, ini. Nah, sensor itu baru apa ya, merekam setelah 10 second ya. Berarti delta T-nya ya, delta T sama dengan 18,29 min 10 second ya. Ini T total ya. T ini adalah T
rekam sensor. Nah, maka jeda waktunya itu 8,4 second. Jadi sebenarnya setiap 18,29 apa? Kok ini sih, ya, 8,29 ya, ya 8,29. Ya, jadi setiap 18,29 second ya, dia sebenarnya ini ya bunyi ya, karena tapi sebenarnya kalau sensornya itu bisa apa recordnya lebih cepat ya, maka dia bisa bisa lebih cepat lagi ya, dalam merekamnya itu kurang dari 18,29 ya. Oke ya. Nah, berarti kalau digambar ya 8,4 ini ya, ini waktu ini ke ini 18,4 second ya. Nah, 8,4-nya ya di tengah-tengahnya. Gambar aja. Ya, oke. Dua soal ini saya rasa cukup ya. Sisanya bisa kalian belajar bersama. Kalau 5.4 ini kan caranya mirip-mirip sama 5.1 ya. Mirip ya, cuma dia diganti jenis responnya ya. Stir tank itu wah angel ya, stir tank ini rektangular ini. Bioreaktor ya. Jadi kayak ada pulsnya ya. Jadi 5.4 ada pulsnya, dia kayak kayak ada ombaknya dulu kemudian dia stabil ya. Caranya mirip dengan 5.1 ya. Ya, silakan dikerjakan sendiri ya. Oke, itu saja pembahasan pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.